Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Mahir Public Speaking, balik lagi nih di YouTube channel Mahir Public Speaking. Nah, di sini Ana bakal menjelaskan secara singkat 3 metode yang bisa teman-teman gunakan agar teman-teman lebih percaya diri di public speaking. Nah, apa aja sih metodenya? Jadi, Ana bakal menjelasin satu persatu ya. Tapi sebelum kita masuk ke metode pertama dari 3 metode kalian supaya bisa lebih percaya diri untuk public speaking. Nah, untuk teman-teman yang misalnya nih ketakutan ketika ingin berpublic speaking di depan publik atau di depan orang banyak, nggak usah khawatir teman-teman, karena kamu merupakan satu dari 70% populasi di dunia yang mengalami fobia public speaking atau fobia bercerita di depan umum. Nah, fobia ini juga biasa dikenal sebagai glossophobia, atau dalam bahasa Inggris juga ada pernyataan yang mengatakan fear of the tone. Jadi ya, ketakutan ketika kalian ingin menyampaikan informasi di depan umum. Jadi ya itu tuh biasa gitu. Maksudnya nggak cuma kalian yang mengalami ketakutan seperti itu. Langsung aja ya, Ana bakal ngasih 3 metode yang membuat kalian percaya diri untuk berpublic speaking. Nah, metode yang pertama itu ada prepare atau perencanaan. Nah, di perencanaan ini ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, perhatikan subjek atau materi apa yang akan teman-teman angkat. Yang kedua, teman-teman harus sudah tahu banget gimana cara menyajikan materi tersebut. Dan yang ketiga, buatlah lembar kerja dari materi tersebut. Ingat, per poinnya aja ya, nggak perlu semuanya teman-teman tulis. Karena apa? Karena kalau teman-teman tulis semuanya, bisa jadi saat presentasi, teman-teman terpaku akan lembar kerja tersebut. Nah, selain 3 hal ini yang harus diperhatikan, ada 3 hal tambahan yang bisa teman-teman gunakan saat mempersiapkan sebuah perencanaan. Apa aja? Yang pertama adalah siapkan pembukaan yang menarik dan meyakinkan. Karena materi yang meyakinkan atau materi yang menarik diawali dengan pembukaan. Yang kedua adalah bukti pendukung atau dari pengalaman. Jadi, ketika teman-teman mencari materi, usahakan pengalaman teman-teman juga pernah mengarah ke materi tersebut. Dan ketiga adalah kesimpulan yang berpower atau powerful conclusion, di mana kesimpulan itu memiliki sedikit kalimat atau tidak perlu panjang-panjang, tapi langsung ke inti dari materi yang teman-teman sampaikan. Nah, yang kedua ada posture dan fisik. Postur dan fisik atau posture dan physically. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu postur. Nah, postur itu penting banget saat teman-teman sedang berpublic speaking. Jadi yang harus diperhatikan di postur teman-teman adalah ekspresi wajah pastinya. Dimana teman-teman harus bisa mengekspresikan wajah sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian senyum, jangan sampai tidak tersenyum ya teman-teman. Kemudian dari gerakan tubuh atau postur badan, jangan terlalu kaku dan jangan juga terlalu berlebihan. Kemudian kita masuk ke fisik. Nah, keadaan fisik apa sih yang harus kita perhatikan saat berpublic speaking? Yang pertama, hindari makan makanan berat seperti junk food atau fast food, dan hindari juga produk-produk harian yang kalian konsumsi seperti snack. Ya, kalau misalnya kalian ingin berpublic speaking, ya hindari dulu ya produk-produk seperti itu. Kemudian yang kedua, perbanyak minum air putih. Supaya apa? Supaya teman-teman menjaga kestabilan vokal atau suara teman-teman. Dan yang ketiga adalah jangan takut ketika teman-teman merasa butuh minum saat berpublic speaking. Misalnya nih di tengah-tengah penyampaian materi, teman-teman merasa, oh suara saya udah mau habis nih atau sudah nyampe batas. Jangan takut untuk memberi jeda atau minum. Nah, itu aja dari bagian postur dan sekali. Sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ada pander your audience. Apa sih Kak maksudnya? Maksudnya adalah manjakan audiens kalian. Gimana caranya? Ada 3 cara kalian supaya bisa memanjakan audiens. Yang pertama, berikan lelucon atau joke, tapi ya lelucon ringan yang bisa dimengerti oleh semua orang dan tidak mengandung unsur sara serta pornografi tentunya ya. Yang kedua adalah jangan terlalu serius. Usahakan teman-teman menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan, dengan bahasa yang ringan, agar apa yang teman-teman sampaikan bisa ditangkap oleh audiens. Nah, yang ketiga adalah jangan membaca kartu atau lembar cue card yang telah teman-teman buat. Kalau teman-teman membaca, pasti hasilnya nggak bisa memanjakan audiens. Mesti audiens tidak bisa mendapat apa yang teman-teman sampaikan, karena teman-teman
ada 3 metode yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin lebih percaya diri saat public speaking. Nah, saya rangkum sedikit ya, metodenya itu ada 3. Yang pertama prepare, yang kedua ada posture and skill, dan yang ketiga ada ponder your audience, adalah perencanaan gerakan tubuh dan keadaan fisik dan manjakan audiens. Nah, semoga 3 metode yang saya sampaikan tadi bisa berguna untuk kita semua ya dalam mempelajari public speaking lebih lanjut. Nah, untuk kalian yang mau belajar lebih lanjut menjadi seorang public speaker atau mau nih mengulik hal-hal seputar public speaking, teman-teman bisa tekan tombol subscribe di bawah karena channel Mahir Public Speaking ini mengandung banyak banget materi tentang public speaking yang pastinya berguna. Nah, dan untuk mensupport saya dalam pembuatan video ini, jangan lupa untuk like, komen, kritik, dan saran untuk saya ke depannya. Semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.